Bagi generasi 90-an tentunya sudah tidak asing dengan sinetron misteri Gunung Merapi. Sinetron yang pertama kali ditayangkan pada tahun 1999 ini menjadi tontonan yang paling dinanti kala itu. Kesuksesan sinetron yang bergenre drama kolosal ini tentu tak bisa dilepaskan dari kontribusi para pemerannya. Tak hanya tokoh Mak Lampir, tokoh Lindu Aji juga tak kalah ikonik dan legendaris. Dalam sinetron misteri Gunung Merapi, Lindu Aji digambarkan sebagai musuh bebuyutan Mak Lampir. Tokoh Lindu sendiri diperankan oleh aktor Rizal Gibran. Tak jauh sebelum namanya terdengar sebagai pemain sinetron laga, Rizal Gibran sudah lebih dulu mengawali karirnya sebagai model. Dari kota Malang, Rizal Gibran ke Jakarta untuk merintis karirnya di dunia entertainment. Tapi benarkah sempat ada kebimbangan di dalam hati Rizal untuk memilih karir yang tepat dan sesuai keinginan hatinya? Dan sejak kapan seorang Rizal Gibran memiliki darah seni? Ya, sebenarnya kalau dari jiwa seni itu udah dari kecil ada ya. Dari kecil itu aku suka buku-buku, bikin perpustakaan, gitu kan, cerita-cerita itu udah hobi. Terus habis itu waktu kecil juga suka bikin wayang-wayangan, karena dari Jawa ya, dongeng-dongeng gitu. Memang mungkin dari jiwa kecilnya tuh dari masih kecil itu udah masih kecil, masih SD kelas 1, kelas 2, kelas 3 lah, itu udah hobi bikin-bikin cerita gitu. Bahkan bisa dibilang pertama kali naik panggung itu di panggung 17-an pada saat itu dulu, waktu SMP bikin panggung 17-an. Nah, menginjak SMA, karena kakak-kakakku itu berangkat dari model pada saat itu tahun sekitar tahun 90-an ya, tinggal tahun 90-an. Itu masih stay di daerah mana? mana? Di Malang. Oh, di Malang. Di Malang, di Jawa Timur. Karena kakak-kakakku itu berangkat dari model, hanya aku gabung dalam salah satu klub model di Malang pada saat itu, dan termasuk di Jawa Timur dia termasuk klub model yang punya nama. Ya, berangkat dari situ ajang-ajang model ya, beberapa kali menang, dan awalnya itu masih SMA ya, SMA kelas 1, kelas 2 itu aku sudah mulai merambah ke Jakarta. Waktu itu menang Top Diesel Indonesia yang diselenggarakan oleh Baju Diesel sama majalah Aneka pada saat itu. Tahun 92 menang. Nah, di 93 ikut juga Top Guest Aneka, cover guest Aneka gitu kan. Nah, berangkat dari situ mungkin jalan kebuka, tapi sebenarnya justru pada saat itu punya mimpi atau cita-citanya bukan di dunia seni, tapi walaupun darah seninya ada, tapi justru pada saat itu punya cita-citanya itu ABRI, pengen jadi militer lah, infanteri gitu. Sebenarnya abis SMA itu sempat ngedaftarin di Akabri. Dan pada saat itu sempat dipanggil, hampir keterima ya. Cuman pada saat itu setelah SMA itu aku masuk ke Jakarta dan sudah syuting. Ya mungkin jalan kebukanya di situ kali ya. Itu tahun aku masuk Jakarta itu di tahun 95. Tapi dari tahun 93, 94 tuh kalau ada pemotretan tuh suka bolak-balik Jakarta Malang. Dulu tuh kan naik pesawat kan cuma sebentar kan, jadi ada pemotretan majalah di Jakarta gitu. Waktu itu yang terkenal tuh majalah Aneka, majalah mode, apalagi ya Gadis, Femina ya zaman-zaman dulu ya. Terus tahun 95 saya lulus SMA, saya berangkat ke Jakarta untuk membuka jalan ini semuanya gitu kan, karena mungkin daerah seninya ada ya. Nah, cuma pada saat itu sempat mudah dipanggil tuh Mas, udah hampir keterima. Sempat sholat waktu itu, masih minta petunjuk nih, aku nih sebenarnya mau di mana jalurnya nih, apakah sesuai keinginan atau cita-cita atau di dunia seni gitu kan.
subhanallah pada saat itu juga udah syuting kan, istikharah kok dalam mimpinya gambarannya ada panggung, ada dunia seni, ada lighting gitu kan, ada penonton gitu kan. Keesokan harinya juga minta petunjuk kami di atas juga sama gitu kan. Artinya ya mungkin jawabannya adalah aku harus terus di dunia ini. Berbekal mimpi yang diberikan sebagai petunjuk, Rizal Gibran akhirnya memutuskan untuk tetap melanjutkan karirnya sebagai model, lalu kemudian merambah dunia sinetron. Hari-hari ia jalani dengan penuh kerja keras, namun tetap tak meninggalkan dunia akademi. Ia bisa menyelesaikan pendidikan kuliahnya hingga ke jenjang S2 dengan karir yang semakin meroket. Aku terusin juga, aku tekunin dan tetap nggak meninggalkan pendidikan akademisi. Aku lanjut kuliah S1, alhamdulillah lulus di tahun 2000, di tahun 2000-an ya, di tahun 2000-an dan 99-2000-an lah. Terus abis gitu syuting terus, tetap suka belajar, sempet nulisin sampai S2 juga gitu kan. Ya sampai sekarang lah, cuman banyak kan mungkin orang tahunya di film-film action ya, seperti Misteri Gunung Berapi, Angin Dharma, Tututin Nular, Saur Sepuh kayak gitu. Coba sebenarnya sih juga Damar Wulan. Tapi sebenarnya juga karena aku ada basic bela diri, tapi bukan selalu monoton di film-film laga, film-film drama pun juga ada. Tapi sebenarnya kalau dari seninya dari orang tua sih dari mama tuh ada darah seninya, yang berangkat juga dari kakak-kakakku yang juga awalnya juga dari model, dan aku ikut model juga berapa kali di ajang-ajang, baik ajang regional di Jawa Timur maupun ajang nasional juga. Alhamdulillah berapa kali menang juga gitu. Baik juga waktu itu juga waktu di Jakarta Abang None ya. Abang None tahun berapa ya aku tuh? Tahun 96 atau 97. Abang None Jakarta juga gitu. Tapi memang jiwa seninya sangat tekun dan sangat suka juga seninya, cuman aku banyak belajar mengenai dunia seni, bahkan sampai sempat dapat beasiswa ke Hollywood Film Institute. Tapi aku dapat beasiswa untuk mempelajari di sana manajemen perfilman, cuman D1 ya, tapi D1-nya Hollywood Film Institute kan, kalau di sini kan udah kayak S1-nya kan. Tapi kalau sekarang ini sebenarnya dari tahun 2009 sudah mulai konsen ke akademisi perfilman, ikut merumuskan Undang-Undang Perfilman Nomor 33 tahun 2009. Terus habis itu 2017 dapat beasiswa sekolah asesor. Jadi saya dari 2017 sampai sekarang itu adalah asesor film untuk okupasi perfilman dan casting director dan talent coordinator. Jadi memang aku punya LSP. LSP itu lembaga sertifikasi profesi. Jadi profesi-profesi teman-teman artis khususnya pemeranan itu yang mengeluarkan sertifikat itu dari LSP kita. Menapaki karir di dunia entertainment selama 26 tahun bukanlah perkara mudah. Banyak jatuh bangun dan suka duka yang dirasakan oleh Rizal Gibran. Mempertahankan eksistensi di tengah persaingan yang semakin ketat juga bukanlah persoalan mudah. Kemunculan artis pendatang baru yang juga punya segudang bakat membuat artis-artis senior seperti kehilangan panggung. Tapi seorang Rizal Gibran yang diterpa banyak ujian dan persoalan hidup mampu membuat namanya tetap dikenal oleh masyarakat. Lantas apa saja suka duka yang dirasakan oleh Rizal Gibran? Dan bagaimana cara Rizal Gibran mempertahankan eksistensi di tengah persaingan yang kian ketat ini? Dibilang suka dukanya, dibilang sukanya banyak, dibilang dukanya
sebuah proses itu ya dinikmatin aja sih, disyukurin aja ya. Jadi kalau sukanya selalu ketemu dengan orang-orang baru, silaturahmi dengan banyak orang baru. Terkadang dukanya karena kita jiwa seninya, kalau semua kita lagi syuting nih di suatu lokasi dengan euforia kekeluargaan, silaturahminya cukup kental nih sama teman-teman nih gitu kan ya. Terkadang dukanya itu pada saat kita film yang kita produksi itu harus bungkus gitu kan, harus selesai. Aduh, itu rasanya kita udah menciptakan keluarga gitu, kayak kemarin syuting salah satu sinetron yang kita udah dekat akrab gitu, ternyata kita harus ya bukan berpisah, artinya hari-hari kita sama mereka gitu kan. Itu buat aku tuh bukan duka-duka gimana, cuman karena ikatan emosionalnya sudah deket. Dukanya lagi apa ya, ya biasalah seputar dunia begini nih kan, jadi sorotan masyarakat, public figure gitu kan, terus ya gosip, fitnah apa segala macam. Jadi ya selama itu tidak menyentuh ranah hukum sih, buat aku sih fine-fine aja. Tapi kalau sudah bersentuhan ke ranah hukum, itu akan beda konteksnya. Artinya kalau semua ada yang nyerang tapi habis serangannya itu sudah mengganggu privasi dan melanggar perundang-undangan atau undang-undang ITE apa segala macam, ya itu dia harus kita benerin lah. Itu. Kalau aku sekarang lebih ke tetap berkarya, tetap berkarir, dan lebih untuk mempertahankannya itu ngikutin perkembangan zaman. Kita ngikutin sekarang medianya juga sudah mulai bergeser ke digital. Kalau aku lebih idealis tapi juga realistis. Dalam perjalanan karirnya, Rizal Gibran banyak bertemu dengan orang-orang yang kemudian menjadi sahabatnya. Salah satunya adalah selebriti sekaligus pengusaha sukses Ruben Onsu. Awal pertemuan Rizal Gibran dan Ruben Onsu terbilang sangat manis. Pada tahun 1998, keduanya yang sama-sama baru merintis karir dipertemukan di Sanggar Ananda milik Aditya Gumai yang masih berdiri bahkan semakin sukses hingga sekarang ini. Di mata Rizal Gibran, Ruben Onsu adalah sosok yang sangat ulet dan pekerja keras. Hal itu dibuktikan melalui kesuksesannya saat ini. Apa yang telah Ruben Onsu capai saat ini membuat Rizal merasa bangga bisa menjadi saksi perjalanan karir seorang Ruben Onsu. Oh itu dulu itu sekitar tahun, ketemu Ruben ini sekitar tahun aku masuk di Sanggar itu 95 96 lah aku masuk Sanggar. Ketemu Ruben tuh sekitar tahun 98 atau 99 lah, bareng-bareng sama Olga tuh. Di situ kebersamaan, di situ syuting waktu itu Lenong Bocah ya, naungan si Mas Aditya Gumai pada saat itu, bareng-bareng di Sanggar. Sempat di Sanggar itu, fokus di Sanggar itu kurang lebih hampir 1,5 tahun. Cuma pada saat itu akhirnya aku banyak syuting udah agak kurang aktif gitu kan. Jadi kebersamaan Ruben tuh ya cukup banyak lah, dan bahkan ada pertama kali kisah tuh, saya waktu itu pernah ada pegang program di TVRI yaitu Rock and Dude. Nah, Rock and Dude sekitar 100 episode, dan sempat beberapa episode tuh aku nggak bisa pegang gitu, nggak bisa nge-MC-in, dan itu waktu itu sama Mayrian Dani. Udah aku kasih ke Ruben, Ben bisa nggak kamu ini gantiin Kak Rizal gitu. Bisa nggak kamu, bisa. Pertama kali dia ini nih, tapi aku tetap kasih semangat TVRI itu pada saat. Insya Allah, alhamdulillah ternyata Ruben punya dedikasi, tekun, ulet sekarang juga. Dan Ruben juga orangnya suka membantu, dermawan. Kesuksesan ini memang Tuhan menunjuk Ruben untuk menjadi tangan-tangannya dia ini untuk bisa membantu semuanya. Saya sih appreciate sekali sih ya masa besar di Indonesia ya, Ruben tuh ulet ya, ulet tekun. Jadi pada saat itu mereka itu Ruben, Olga ya, dulu kan mereka sempat punya grup, nanti ada fotonya nanti aku share. Itu Pecel Lele, itu ada Dedi, ada Olga, ada Ruben, ada Lia.
Lia Maude ya, Cika paling apa kan kakak adik kan. Ruben itu ulet-uletnya itu kalau semua ada film apa-apa itu casting dia tuh ulet banget. Dia sampai pernah datang itu waktu lokasinya kakakku di Cikampek, itu datang tuh mereka ke sana tuh. Jadi ulet sih. Jadi mereka tuh benar-benar getol lah untuk terutama Ruben ya, getol untuk mendapatin terjun di dunia ini nggak setengah-setengah nih. Kita kadang-kadang suka ketemu di acaranya Mas Adit ya, Mas Adit Agume suka ketemu, masih suka tiktokan juga, ngobrol di chat gitu kan. Cuman kan waktu beliau ini kan sangat super sibuk ya. Tapi subhanallah juga kemarin ngobrol sama dia, aku cuman ada diatur sama si Ojan tuh. Sama si Tommy juga, saya tuh diatur waktu untuk meeting, ada sesuatu pekerjaan yang lagi meeting sama Ruben itu cuma 1,5 jam. Dilalah kalau orang Jawa bilang gitu ya. Jadwalnya dia tuh cuma 1,5 jam, itu bisa sampai 3,5 jam. Ngobrol masa lalu dulu kita begini bully sana bully sini, ngeprank sana ngeprank sini gitu kan. Dulu masih belum ada istilah ngeprank gitu kan. Dulu dia kalau udah ngeprank orang sih gokil, dia Olga tuh kalau udah ngerjain orang. Ya, jadi ya saya lihat karir beliau juga sangat bagus gitu kan, dengan rumah tangganya juga yang harmonis. Walaupun ada liku-liku itu wajar dalam sebuah rumah tangga, artinya ya pro dan kontra dalam hubungan kerjanya dia atau gimana gitu kan yang saya sebutkan, tapi saya tetap selalu menyemangati dia untuk tetap optimis dan tunjukkan dedikasi dia dalam semua profesi. Dia profesi MC masuk gitu kan ya, entrepreneur juga masuk, pengusaha juga oke, host juga, pokoknya seni dan bisnis juga dia berkesinambungan, dan juga kepala rumah tangga yang baik gitu. Meskipun kesibukan membuat keduanya hampir tidak pernah bertemu, namun persahabatan mereka masih terjalin. Bahkan untuk hari pernikahan Rizal Gibran, Ruben Onsu turut mensupport dengan menjadikan MOP Channel miliknya sebagai official broadcaster yang akan menyiarkan secara live megahnya resepsi pernikahan Rizal Gibran. Saya sampai sempat speechless ya, nggak bisa ngomong apa-apa dan sedih aja tuh. Maksudnya Ruben bisa total gitu mensupport aku dengan memberikan suatu perhelatan sajian official broadcastnya itu di support oleh MOP. Terima kasih sekali lagi buat MOP yang sudah memberikan yang terbaik untuk acara perhelatan pernikahanku nanti ini dengan penayangan yang sangat eksklusif yang dipegang oleh MOP. Ya ini sesuatu penghargaan dan suatu present atau hadiah yang gak bisa aku lupain sih dari MOP. Tetap saya ini gini ya, kadang kalau sahabatan sama teman ya, gue selalu nanya gini, lu mau temenan sama gue cuma di mana? Cuma di dunia. Lu kalau cuma di dunia cuma deh, nggak usah temenan sama gue gitu kan. Lu kalau mau bertemanan sama gue sampai di akhir nanti, kita ketemu sampai nanti sana. Jadi kalau kita namanya berteman bersahabat tuh kita nggak tahu ya, sama ibadah kita kan semua itu sudah melakukan hak prerogatifnya di tangan Tuhan gitu kan ya. Ya artinya saya sih kalau berteman pengennya tuh sampai di akhirat nanti kita bertemu dan kita berkumpul lagi. Itu dunia berapa lama sih? 60, 70, 80 tahun kita juga udah pasti akan meninggal semuanya gitu kan. Ya pasti yang abadi adalah nanti di hari kebangkitan nanti. How you can catch my vibe and right away got so much time looping in the blurry lights.